Bab 15. Guru, jangan pakai cara kasar. Di dalam ruangan, orang tua berpakaian abu-abu dan Ella Fei menatap Sander Ye. Kedua orang itu tampak ragu. Pada saat ini, Ella Fei berjalan ke sisi Sander Ye. Dia menarik Sander Ye perlahan, lalu berkata dengan pelan, "Ada apa?" Mendengar itu, Sander Ye segera menghentikan lamunannya, lalu berkata dengan pelan, "Bukan apa-apa, hanya merasa familiar saja." Setelah mengatakan itu, ia menggelengkan kepala sambil tersenyum, dan berkata, "Ayo pergi." Kemudian dia berjalan keluar. Ella Fei melihat lukisan di dinding sebentar, lalu mengikutinya keluar. Di jalan, Sander Ye melihat metode kultivasi tingkat langit di tangannya. "Guru." Ella Fei dengan tenang berkata, "Aku sudah bilang, itu bukan apa-apa." Sander Ye meragu sejenak, lalu membuka tangannya, dan sebuah kotak hitam muncul di depan Ella Fei. Ella Fei membuka kotak tersebut dan melihatnya. Di dalamnya ada sebuah inti jiwa monster tingkat langit. Ella Fei menatap Sander Ye, "Apa yang kamu lakukan? Tidak ingin berhutang budi padaku?" Sander Ye segera berkata, "Aku hanya merasa agak tidak enak." Ella Fei menggelengkan kepala, "Kamu adalah muridku, aku memberikan metode kultivasi kepadamu. Ini adalah sesuatu yang wajar. Selain itu, kamu sudah mengatakan bahwa kamu akan membantu akademi untuk mendapatkan peringkat pertama dalam ujian bela diri, jadi kamu tidak perlu merasa berhutang budi padaku." Sander Ye ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Ella Fei langsung menghilang dari tempatnya. Sander Ye merasa agak frustrasi. Setelah kembali ke akademi, Sander Ye hendak mulai berlatih, tetapi pada saat ini, seorang pria langsung menghadangnya. Pria itu bertubuh besar, mengenakan jubah panjang berwarna hitam yang ketat, tubuhnya penuh dengan otot. Pria itu menatap Sander Ye, "Kamu adalah tunangannya Nona Grace." Sander Ye mengangguk, "Siapa kamu?" Pria itu menatap Sander Ye, "Heng Ki-sun." Heng Ki-sun, salah satu dari 3 jenius akademi. Sander Ye melirik Heng Ki-sun sejenak, "Ada urusan apa?" Heng Ki-sun tersenyum, "Mari naik ke atas arena penentu hidup." Naik ke atas arena penentu hidup. Sander Ye dengan tenang berkata, "Tidak masalah." Heng Ki-sun tertawa, "Kamu memang berani. Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia langsung menuju langit. Sander Ye mengangkat kakinya dengan pelan dan melompat ke udara, kemudian mengikutinya. Apa alasannya? Dia tidak bertanya. Kenapa? Tidak perlu. Jika kamu ingin bertarung, maka ayo. Tak lama kemudian, Sander Ye mengikuti Heng Ki-sun sampai ke puncak sebuah gunung. Di puncak gunung ini ada sebuah arena batu besar yang luas, dengan lembah yang dalam di kedua sisinya, dan di sekitarnya ada pilar-pilar batu dengan tinggi sekitar 10 kaki. Arena penentu hidup. Di dalam Akademi Guanxuan, jika ada konflik yang tidak dapat diselesaikan, mereka dapat pergi ke arena penentu hidup ini. Setelah naik ke arena penentu hidup, semuanya tergantung pada takdir. Dan kabar tentang Sander Ye dan Heng Ki-sun naik ke arena penentu hidup segera menyebar ke seluruh Akademi Guanxuan, sehingga dalam waktu singkat, ada ribuan orang berkumpul di sekitar arena penentu hidup. Di atas sebuah podium di tempat tertentu, Ella Fei melihat Sander Ye dengan tenang dari kejauhan. Dia tidak menghalanginya. Kenapa dia harus menghalanginya? Gaya hidupnya adalah tidak mencari masalah, tetapi juga tidak takut pada masalah. Jika seseorang datang untuk menantang, dan Sander Ye tidak menerima tantangan tersebut, dia malah akan merendahkannya. Pada saat ini, Deki Lu muncul di samping Ella Fei. Dia melihat Sander Ye yang berada di kejauhan, dan berkata, "Seseorang sedang mencoba menimbulkan konflik secara diam-diam." Ella Fei dengan tenang berkata, "Aku tahu.
Deki Lu melihat Ella Fei, dan Ella Fei berkata, biarkan saja, pertarungan generasi muda, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Deki Lu sedikit mengangguk. Akademi Guanxuan bukanlah tempat suci, ini adalah tempat di mana pertarungan diperbolehkan. Jika tidak ada pertarungan, para siswa ini akan menjadi kutu buku yang tidak memiliki semangat. Jika demikian maka Akademi Guanxuan benar-benar akan tamat. Yang perlu disebutkan adalah bahwa selama beberapa generasi, kepala Akademi Guanxuan selalu adalah pemenang dari persaingan generasi sebelumnya. Pada saat ini, seorang pria tua muncul di tengah-tengah kerumunan. Orang tersebut adalah Nanda Song. Nanda Song melihat Sander Ye di kejauhan, dengan ekspresi yang cukup rumit. Pada hari itu, Sander Ye hampir menjadi muridnya, tetapi akhirnya dia membatalkannya dan memberikan kesempatan itu kepada Chandra Li dari keluarga Li. Namun, dia tak pernah menyangka bahwa pemuda ini akhirnya datang ke Akademi Guanxuan juga. Di atas arena penentu hidup di kejauhan, Hen Qisun menatap Sander Ye, ayo mulai. Sander Ye sedikit mengangguk, tiba-tiba meluncur maju dengan cepat, merobek udara dengan kecepatan tinggi. Hen Qisun menyipitkan mata, menggenggam erat tangan kanannya, tiba-tiba api berkumpul di telapak tangannya, kemudian dia juga meluncur maju, menghantam Sander Ye dengan pukulan keras. Bertarung secara langsung. Melihat tinju api itu melesat datang, Sander Ye menyipitkan matanya. Ketika tinju mereka hampir bersentuhan, tangan kanan Sander Ye tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan dan menyerang tenggorokan Hen Qisun. Sementara hampir pada saat yang bersamaan, tinjunya Hen Qisun menghantam dada Sander Ye. Kerak, bam. Hampir pada saat yang sama, keduanya mundur dengan cepat. Melihat adegan ini, ekspresi Deki Lu di pilar batu menjadi serius. Apakah kamu yang mengajarinya cara bertarung gila seperti ini? Ella Fei menggelengkan kepala, dia melihat ke Sander Ye di kejauhan dengan ekspresi yang rumit. Pemuda ini benar-benar berani bermain dengan nyawanya. Di arena penentu hidup di kejauhan, Sander Ye belum turun, tapi dia mulai memuntahkan darah. Namun, segera setelah itu, dia menahan ketidaknyamanan di perutnya dan meluncur maju, seperti seekor citah yang menyergap mangsanya, melesat menuju Hen Qisun. Pada saat ini, mata Hen Qisun terbelalak, tangan kanannya meraih tenggorokannya dengan kuat, dan semua 7 lubang di wajahnya berdarah. Dia juga tak pernah menyangka bahwa pria di depannya akan menggunakan taktik bermain dengan nyawa seperti ini. Kekuatannya cukup besar, tetapi kecepatannya kurang, itulah sebabnya dia juga terkena serangan Sander Ye. Tenggorokan terkena serangan yang begitu kuat, membuatnya terluka parah, tetapi saat melihat Sander Ye meluncur ke arahnya lagi, sinar kejam melintas di matanya, tanpa memikirkan luka di lehernya. Hen Qisun memutuskan untuk maju sekali lagi tanpa peduli dengan rasa sakit di tenggorokannya. Dia menyerang Sander Ye lagi dengan pukulan keras. Kali ini, tangan kanannya dipenuhi dengan nyala api yang membara. Pukulan Hen Qisun melesat datang, Sander Ye tiba-tiba berguling ke kanan dan langsung menjaga jarak dengan Hen Qisun. Bam! Pukulan Hen Qisun langsung mengenai udara, dan udara langsung meledak, suara ledakan keras terdengar. Dan hampir dalam sekejap, ekspresi Hen Qisun berubah drastis, karena Sander Ye sudah berguling hingga ke bawah kakinya. Saat Hen Qisun hendak memukul lagi, Sander Ye tiba-tiba menendang kaki Hen Qisun dengan sapuan. Bam! Seluruh tubuh Hen Qisun segera kehilangan keseimbangan, langsung terjatuh, dan pada saat ini juga, Sander Ye melompat ke depan dan menendang perut Hen Qisun. Bam! Hen Qisun jatuh ke tanah dengan keras, dan memuntahkan darah. Kemudian, Sander Ye langsung membungkuk, tangan kanannya meraih tenggorokan Hen Qisun. Sander!
Tepat pada saat ini, Nanda Song di atas panggung batu tiba-tiba bersuara. Ella Fei melempar pandangan pada Nanda Song tanpa ada ekspresi. Deki Lu hanya menatap Sander Ye tanpa berbicara. Sander Ye mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Nanda Song. Melihat mata Sander Ye yang memerah, Nanda Song meragu sejenak, tetapi akhirnya berkata, "Bisakah kamu memaafkannya?" Sander Ye dengan tenang berkata, "Bisa." Setelah mengatakan itu, dia melepaskan cengkeramannya pada Han Ki-sun dan berdiri. Semua orang terpaku, termasuk Nanda Song. Dia tak pernah menyangka bahwa Sander Ye benar-benar akan setuju untuk memaafkan Han Ki-sun. Setelah bangkit, Sander Ye mengusap darah di sudut bibirnya, lalu di bawah pandangan semua orang, dia pergi ke samping dan menatap seorang pria berpakaian putih di kejauhan. Orang itu adalah Ronald Nan. Di bawah pandangan semua orang, Sander Ye menatap Ronald Nan. "Aku tahu kamu adalah dalang ini semua. Karena kamu ingin aku mati, baik, sekarang aku akan memberimu kesempatan ini. Ayo datang ke arena penentu hidup, mari kita selesaikan ini." Setelah mendengar itu, semua orang di arena terkejut dan kemudian menatap Ronald Nan. Ella Fei melihat Ronald Nan tanpa mengatakan apa-apa. Ronald Nan menatap Sander Ye, tetapi setelah sejenak, dia tiba-tiba tertawa. "Sander, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Turun." Sander Ye tiba-tiba berteriak, "Jangan omong kosong, hari ini aku akan menghadapimu. Turunlah dan terima akibat dari perbuatanmu." Mendengar ini, ekspresi wajah Ronald Nan segera berubah menjadi sangat gelap. Dia tak pernah menyangka bahwa Sander Ye akan tiba-tiba menantangnya di depan semua orang. Dia tahu bahwa Sander Ye mencurigainya sebagai dalang di balik insiden dengan Han Ki-sun, tetapi dia yakin bahwa Sander Ye tidak memiliki bukti apapun. Namun, pria ini memilih untuk tidak memerlukan bukti dan mengajukan tantangan. Sementara itu, di sisi lain, Nanda Song tiba-tiba menatap Ronald Nan dengan tatapan yang sangat dingin. Dia tahu bahwa murid bodohnya telah dimanfaatkan. Pada saat yang sama, Ronald Nan tiba-tiba berkata, "Sander, sepertinya ada kesalahpahaman di antara kita." Sander Ye tiba-tiba berkata, "Apakah kamu takut?" Para siswa di sekitar memandang Ronald Nan, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi aneh. Mata Ronald Nan berangsur-angsur menjadi dingin. Dia tahu jika dia tidak bertarung hari ini, reputasinya akan hancur. Pada saat ini, seorang pria tua tiba-tiba muncul di samping Ronald Nan. Orang itu adalah William Xiao, salah satu dari 3 mentor besar. William Xiao menatap Sander Ye, "Kamu ingin melakukan pertarungan hidup dan mati? Tidak masalah, tetapi kami tidak akan memanfaatkan situasi ini. 1 bulan dari sekarang, setelah kamu pulih, kamu dan dia bisa naik ke arena penentu hidup lagi." Setelah berkata demikian, dia langsung menghilang bersama dengan Ronald Nan. Melihat adegan ini, wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi muram. Beberapa saat kemudian, Sander Ye berbalik dan pergi ke samping. Pada saat ini, Han Ki-sun yang tergeletak di tanah tiba-tiba berkata dengan suara serak, "Kenapa kamu tidak membunuhku?" Sander Ye melihat Han Ki-sun sebentar, lalu menunjuk ke arah kanan. "Itu adalah jurang 1000 kaki. Jika kamu merasa malu dengan kekalahanmu, kamu bisa melompat ke bawah." Han Ki-sun menatap Sander Ye. Sander Ye dengan tenang berkata, "Apakah kekalahan menakutkan? Tidak, kamu seharusnya memikirkan mengapa kamu kalah daripada merasa malu. Seorang pria sejati harus dapat menanggung kekalahan. Jika kamu bahkan tidak dapat menanggung 1 kali kekalahan, apakah masih bisa dibilang seorang pria?" Sambil berkata begitu, dia berjalan menuju kejauhan. "Ingat, kamu berhutang budi padaku.
Selain itu, jangan hanya mengembangkan kekuatanmu, lebih banyak kembangkan otakmu, agar tidak digunakan sebagai senjata oleh orang lain. Han Ki-sung terdiam, dia tahu kali ini dirinya telah tertipu. Di sekeliling, para siswa menatap Sander Ye yang pergi menjauh ke kejauhan dengan ekspresi yang beragam. Mereka tak pernah menyangka bahwa tunangan Grace Nalan ini begitu kuat. Selain itu juga begitu tampan. Beberapa siswi bahkan mulai memiliki pandangan yang berbeda terhadapnya. Di atas pilar batu, Ella Fei menatap Sander Ye yang pergi dengan senyuman tipis di bibirnya. Deki Lu tersenyum, pemuda ini tidak sederhana. Ella Fei mengangguk pelan, aku tak pernah menyangka dia akan membiarkan Han Ki hidup. Deki Lu mengangguk, Han Ki terlalu bodoh, atau, lebih tepatnya, dia terlalu naif. Sementara itu, Ronald terlalu suka bermain trik, sedangkan Grace terlalu santai. Ketiganya hampir pasti bisa menjadi siswa teratas. Ella Fei menatap Deki Lu, bagaimana dengan yang satu itu? Deki Lu tetap diam. Sebenarnya, di Akademi Guansuan, tidak hanya ada 3 jenius, ada juga seorang jenius tersembunyi yang sedang dibimbing oleh kepala akademi sendiri. Deki Lu berbicara pelan, anak itu memiliki keberanian, strategi yang baik, dan karakter yang lumayan, tetapi dalam hal kekuatan, dia masih kalah dengan yang lain. Ella Fei sedikit tersenyum, apakah kamu berpikir dia akan tetap seperti itu? Deki Lu terdiam. Ella Fei tiba-tiba berkata, ayo pergi. Mari kita pinjam sedikit uang dari kepala akademi, kita hampir tidak bisa makan. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Deki Lu. Sander Ye baru saja kembali ke istananya dan segera melihat Ella Fei. Ella Fei dengan tenang berkata, berbaringlah. Sander Ye terkejut. Tetapi Ella Fei dengan cepat menjatuhkannya ke tanah dan merobek pakaiannya dengan satu gerakan tangan. Sander Ye segera menutupi selangkangannya dengan tangannya. Guru, jangan pakai cara kasar. Ella Fei bersambung.